Selamat pagi, Pastor Jack. Oke, Selamat baik pagi, Joy. Selamat pagi. pagi. Pagi, Pendeta. Baik saudara, sekali lagi selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Tadi kita sudah berdoa dan saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran Bible Study ya dari buku Everlasting Covenant dan saat ini sudah di chapter 21 dan chapter 21 ini memang agak sedikit panjang, ada sekitar 33 halaman dan ini sudah pertemuan yang ke-8. Masih tersisa 6 halaman lagi. Kalau kita bisa selesai hari ini, kita akan selesai hari ini. Tapi kalau misalnya masih ada, ini kita akan lanjutkan untuk besok atau hari Senin ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan sedikit membahas apa yang sudah kita pelajari waktu lalu di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat, ini ya di 1 Korintus 11 ayat 27. Dia bilang, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ia akan berada dalam kondisi orang-orang yang menyelipkan Kristus, tidak melihat dia sebagai Tuhan yang penuh kemuliaan. Jadi ini bukan seperti ini, sangat keras ya. Jadi kalau kita makan atau minum, makan roti atau minum cawan Tuhan, dengan tidak layak, ini kita berdosa terhadap Tuhan, dan ini apa? Sama dengan orang-orang yang menyalibkan Kristus. Dan tidak melihat Tuhan, melihat dia atau Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi, kalau kita tidak makan dan minum, dengan tidak layak, kita sama-sama dengan orang apa ya? Menyalibkan Tuhan Yesus. Aduh, ini sangat sangat menyedihkan sekali ya. Dan kita sudah pelajari waktu lalu bagaimana itu makan dengan tidak layak. Dan ini dihubungkan dengan dengan ayat yang bilang kalau kita makan dan kita bimbang, barang siapa yang makan dan bimbang, ia berdosa. Karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Dan kita sudah ketahui ya, makan secara tidak layak ini adalah makan dengan tidak ada iman ya. Ini yang kita baca ya. Dibilang bagaimana seorang dapat membedakan tubuh Tuhan dan dengan demikian menghindari makan dan minum yang tidak layak, yaitu dengan iman ya. Kita sudah tahu. Dan ini dia punya, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dengan iman ya, dengan iman kita bisa makan dengan layak. Kalau tanpa iman, makan dengan tidak layak dan kita berdosa sama seperti orang yang menyelipkan Tuhan Yesus. Jadi ini sangat penting bagaimana kita makan dengan iman. Nah, bagaimana makan dengan iman ya? Ini kita sudah pelajari waktu lalu. Bagaimana seorang dapat makan dengan iman? Ini Jones bilang Wagoner bilang cukup mudah. Ia hanya perlu mempercayai perkataan Kristus. Inilah tubuhku. Jadi ketika dalam perjamuan waktu itu ya dengan murid-murid, Tuhan bilang inilah tubuhku. Jadi kita harus mempercayai bahwa roti yang dipegang Kristus waktu itu dan roti yang kita pegang dalam perjamuan itu adalah tubuh Kristus. Ini ada dua hal ya untuk menyatakan bahwa roti yang kita makan adalah tubuh Kristus yang sudah dijelaskan waktu lalu. Hal pertama adalah bagaimana itu roti yang terbuat dari gandum atau terbuat dari beras atau terbuat dari apa pun itu ya, itu terjadi dari benih, misalnya dari gandum. Gandum itu terjadi dari benih gandum yang menghasilkan gandum kan. Dan kita tahu gandum itu berasal dari firman Tuhan. Pada mulanya ketika Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan, dia berfirman, maka semua tumbuh-tumbuhan itu jadi. Termasuk gandum itu yang menjadikan roti. Jadi asal mula dari gandum itu berasal dari firman Tuhan.
berasal dari firman Tuhan yang menjadikan roti itu ya. Roti itu berasal dari gandum misalnya. Jadi firman Tuhan itu adalah, kita sudah pelajari ya, firman Tuhan adalah Kristus. Jadi ketika kita makan gandum itu yang berasal dari firman Tuhan, kita memakan tubuh Kristus. Itu yang pertama ya. Jadi karena segala sesuatu yang bertumbuh itu berasal dari firman. Dan itu adalah, yang termasuk adalah roti yang kita akan makan. Yang kedua, ketika Kristus bilang, inilah tubuhku, sebagaimana yang kita sudah pelajari ya, waktu lalu. Jadi ketika Kristus mengatakan itulah seperti itu. Firman itu seperti itu ya. Jadi eh, apa namanya? Ketika dalam penciptaan ya, ketika Tuhan bilang jadilah terang, maka terang pun jadi. Apapun yang Tuhan bilang menjadi seperti itu. Dia bilang oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya apa? Segala tentaranya. Jadi apapun yang Tuhan bilang, ketika Tuhan bilang pohon, maka pohon pun jadi ya. Makanya versi definisi iman dari eh, apa namanya pembenaran oleh iman adalah iman itu adalah bergantung dari apa yang dia katakan dan percaya ya apa yang dia bilang itu akan terjadi seperti itu. Jadi ketika dia bilang jadilah burung-burung atau ikan, maka jadilah seperti itu. Nah, makanya ada yang bilang ya seperti ini. Mereka bilang seperti ini. Jadi ketika baca satu ayat di dalam Alkitab itu akan, dan kita percaya apa yang dia bilang dalam firman Tuhan itu akan lebih berguna, akan lebih bermanfaat atau lebih berkuasa daripada kita baca seluruh Alkitab tapi tidak mempercayai apa satupun dari yang kita baca itu. Jadi apa yang iman itu adalah apa yang firman itu Tuhan bilang, kita percaya seperti itulah yang akan terjadi. Jadi sama seperti ketika Tuhan bilang, dia pegang ini roti, dia bilang inilah tubuhku, itulah tubuh Kristus. Karena apa? Karena itulah firman Tuhan ya. Makanya seperti yang saya bahas waktu lalu juga tentang perwira ya, kepala perwira atau dalam bahasa Inggrisnya centurion ya, yang hambanya sakit dan dia meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu. Terus Tuhan Yesus bilang, baiklah saya akan ke rumahmu. Terus perwira itu bilang, nggak perlu Tuhan bilang saying a word, bilang satu firman saja, satu kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan dia bilang, dia bilang perwira itu, dia bilang, saya ini memiliki bawahan, kalau saya bilang datang, maka dia akan datang. Saya bilang pergi, dia akan pergi. Jadi dia menyamakan bahwa apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Yesus katakan, itu adalah sebuah perintah yang akan terjadi seperti yang Tuhan katakan atau Yesus katakan. Ketika Yesus katakan sembuh, maka itu akan terjadi sembuh. Maka Yesus bilang apa? Tidak dia apa? Tidak satupun yang dia dapati di bangsa Israel iman sebesar ini. Inilah yang dikatakan iman, mempercayai apa yang Yesus katakan. Yesus bilang satu kata, itu akan terjadi. Itulah iman. Dan perkataan Kristus itu adalah di dalam apa? Firman Tuhan ya. Dan salah satunya ini, ketika Tuhan Yesus bilang, inilah tubuhku, betul-betul itu adalah tubuh Kristus. Makanya Wagodari bilang, ini bukan literal. Ini bukan literal. Dan kemarin ya di-share juga oleh pendeta Christian bahwa dari roh nubuat itu lambang ya, itu lambang. Dan memang betul, roti itu yang kita makan adalah roti, memang lambang tubuh Kristus. Tetapi ini adalah secara literal karena apa? Ini adalah firman Tuhan yang bilang apa? Inilah tubuhku. Jadi kita makan roti itu rasanya memang roti, tetapi karena firman Tuhan bilang inilah tubuhku, maka itu benar-benar adalah apa? Tubuh Kristus yang kita makan. Nah, terus kita baca. Iman menerima Kristus ke dalam hati kehidupan batin. Iman menerima dia apa adanya dan apa yang dia inginkan bagi kita. Jadi jika kita makan tubuh Kristus dengan layak, kita mengakui bahwa dia adalah hidup kita dan menyerahkan diri kita kepadanya agar dia dapat mengarahkan hidup kita dengan caranya sendiri. Jadi saudara-saudara, iman adalah menerima Kristus
di dalam kehidupan batin ya. Iman menerima dia apa adanya dan apa yang dia inginkan bagi kita. Jadi saudara-saudara, dengan makan, jadi kita sudah tahu ya, kita itu nggak bisa hidup tanpa makan. Setiap hari kita pasti akan makan. Jadi tanpa makan kita mati. Dan ketika kita menyadari bahwa apa yang kita makan itu adalah tubuh Kristus, ini semua berasal dari Kristus. Kehidupan kita bergantung dari apa? Dari Kristus. Jadi kalau kita makan yang merupakan tubuh Kristus, kita akan mati. Jadi ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini hanya bergantung kepada Kristus, dan ini ya dia bilang, mengakui bahwa dia adalah hidup kita, tanpa Kristus kita akan mati. Dan ini dia punya tujuan, menyerahkan atau bahasa Inggrisnya yield atau submit diri kita kepada dia, maka dia akan mengarahkan hidup kita dengan caranya sendiri. Saudara-saudara, kalau kita tidak submit atau yield seperti ketika bagaimana tanah menerima firman Tuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan, dan tanah itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti firman Tuhan, maka kalau kita nggak jadi seperti itu yang menyerahkan diri kita, Tuhan tidak bisa mengontrol kehidupan kita ya. Jadi selama kita tidak menyadari bahwa apa yang kita makan itu hanya dari Tuhan, kita merasa bahwa kita masih berhak mengontrol tubuh kita ya. Tetapi kalau kita tahu semuanya itu dari Tuhan, kita akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan dialah yang mengontrol hidup kita dengan caranya sendiri atau dengan cara Tuhan sendiri. Oke. Terus dia bilang, barang siapa hidup dalam pengenalan yang terus-menerus akan kebenaran ini, ia makan dan minum untuk kemuliaan Allah. Ia makan dan minum karena iman, karena kita hidup dari makanan kita, maka jelaslah bahwa orang yang hidup oleh iman, ia harus makan oleh iman. Dan orang yang demikian adalah orang yang benar, karena orang yang benar adalah orang yang hidup oleh iman. Jadi, mulai sekarang ya saudara-saudara, ketika kita makan dan minum, kita harus percaya apa yang kita makan, apa yang kita minum itu berasal daripada Tuhan, dan ketika kita makan, makanan yang kita makan akan menjadi bagian diri kita. Kristus yang kita makan, maka Kristus akan menjadi bagian kita. Itulah yang kita telah pelajari waktu lalu. Dan ini akan menyambung apa yang sudah kita pelajari. Dan ini pelajarannya saat ini sangat luar biasa ya saudara-saudara. Sangat menguatkan. Dan ini terakhir kita pelajari waktu hari Minggu di hari Senin di halaman 256 ya, paragraf kedua. Saya akan baca kalimat terakhir atau kutipan terakhir sebelum kita akan mulai untuk pelajaran hari ini. Dibilang, jika kita mau setiap hari dan setiap jam mengingat dan mengakui bahwa kita tidak memiliki kehidupan selain kehidupan Kristus yang telah datang dalam daging kita, Dia telah berjanji untuk memastikan bahwa jalan kita berkenan kepada Allah. Jadi, kita tahu ya, kita makan itu 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Jadi, ini nanti kita juga akan pelajari di chapter berikut tentang minum. Ini tentang makan ya. Chapter berikut tentang minum. Jadi bagaimana kita setiap hari dan setiap jam mengakui dan mengingat bahwa apa? Kita memiliki kehidupan selain kehidupan Kristus, bahwa kita tidak memiliki kehidupan lain selain kehidupan Kristus dalam kehidupan kita ya. Dan ini yang dibilang, bagian kita hanyalah mengakui kehadirannya dan haknya untuk mengendalikan. Kenapa kita harus mengingat ini? Supaya mengapa kita harus menyadari bahwa kehidupan kita hanyalah kehidupan Kristus, supaya kita bisa membiarkan Kristus untuk mengontrol kita. Karena kehidupan kita bukan milik kita, tetapi 100% milik Kristus. Kalau 100% milik Kristus, kita akan membiarkan apa? Kristuslah yang akan mengontrol kita. Kalau kita masih berpikir 75% milik Kristus, 25% milik saya masih tahan-tahan. Jadi, Kristus tidak bisa mengontrol kita dengan sepenuhnya atau mengadilkan kita dengan sepenuhnya. Itulah yang kita sudah pelajari waktu lalu ya saudara-saudara. Saat ini kita akan masuk dengan subjudul konsekuensi dari tidak mengenali kehidupan. Ini subjudul baru yang akan kita pelajari pada saat ini.
Dan saudara-saudara, untuk mengingatkan kembali, ini adalah Bible study, dan saudara-saudara bisa untuk menambahkan atau bertanya, dan kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi saya di sini hanya memimpin, bukan saya lebih tahu dari saudara-saudara, tapi kita sama-sama mempelajari akan pelajaran ini ya. Oke, saya akan baca. Apa akibat dari makan dan minum yang tidak layak, yaitu tidak mengenali tubuh Tuhan? Inilah jawabannya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau tadi dibilang ya, yang kita baca waktu lalu, kita makan dengan tidak layak, kita sama seperti orang yang menyalibkan Kristus. Nah, ini dan di ayat ini dibilang, yang ini sudah kita baca juga ya sebelumnya, dibilang kalau tidak mengenali tubuh Tuhan, banyak yang lemah, sakit, dan banyak yang apa? Meninggal atau mati. Terus dibilang, bagaimana dengan bangsa Israel di padang gurun? Mereka makan mana, tetapi mereka mati. Ah, ini menarik ya. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. 1 Korintus 10 ayat 5. Jadi ini dibilang, with many of them, banyak dari mereka yang Allah tidak berkenan, atau tidak berkenan ya, dan mereka mati di padang gurun. Kita tahu ya, hanya Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir, yang masuk ke dalam tanah Kanaan ya. Yang lain yang masuk ke tanah Kanaan itu mereka yang lahir di padang gurun. Jadi lebih dari 99% yang keluar dari Mesir tidak masuk Kanaan, mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka makan dan minum tidak layak ya. Ini tidak layak ya. Kita sudah tahu karena apa? Mereka makan dengan minum tidak dengan iman. Sedangkan kita tahu mereka makan mana, mana ini turun dari surga, dari langit. Mereka, aduh ini sungguh luar biasa. Dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah firman Kristus, atau itu adalah tubuh Kristus sendiri. Makanya apa? Mereka mati. Mari kita baca selanjutnya ya. Mengapa ia tidak berkenan kepada mereka? Karena mereka tidak percaya. Ya, they do not believe. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, ini dia. Setiap hari mereka makan dari Kristus, roti yang turun dari surga. Tetapi karena mereka tidak makan dengan iman dan tidak mengenali tubuhnya, mereka jatuh di padang gurun, atau mereka mati di padang gurun. Jadi ini konsekuensi dari tidak mengenal atau makan dengan tidak mengenal atau tidak menyadari bahwa apa yang dimakan itu adalah tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara, ini konsekuensinya sangat sangat luar biasa ya, mati. Kita tidak makan dengan iman, konsekuensinya adalah mati atau kematian. Jadi pelajaran bangsa Israel adalah pelajaran untuk kita. Ketika kita makan setiap hari, terutama ketika kita, khususnya kita makan perjamuan ya, dan kita tidak mempercayai bahwa roti yang kita makan adalah tubuh Kristus, konsekuensinya adalah apa? Kematian, sama seperti bangsa Israel. Dan ini sangat berat. Makanya dibilang juga ya waktu lalu ya, bukan hanya tentang makan perjamuan, makan setiap hari pun kita harus menyadari bahwa itu adalah Kristus yang kita makan. Dan makanan yang kita makan akan menjadi bagian dari kita, dan 100% kehidupan kita adalah apa? Milik Kristus. Tanpa menyadari itu, konsekuensinya adalah kematian, sama seperti apa? Bangsa Israel di padang gurun. Ini sangat luar biasa, dia punya konsekuensi. Kematian, atau tidak ada kehidupan kekal di situ, saudara-saudara. Ini luar biasa ya. Oke, kita baca lagi satu subjudul baru, saudara-saudara bisa tambahkan ya. Ini konsekuensi yang diperlukan. Seseorang mungkin bertanya, mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa mereka harus ditewaskan hanya karena mereka tidak mengenali tubuh Tuhan? Ini kayaknya hanya tidak kenal kok bisa tewas, itu yang dia punya pertanyaan ya. Jawabannya adalah tidak mungkin sebaliknya. Jadi tidak mungkin sebaliknya, bahwa kalau mereka eh, apa namanya tidak ditewaskan, mereka hidup ya. Nggak mungkin seperti itu ya. Terus dibilang,
dilenyapkannya mereka bukanlah hal yang sewenang-wenang. Ini, aduh, kadang-kadang kalau kita, cuma nggak kenal tubuh Kristus kok bisa ditewaskan. Ini Tuhan ini sewenang-wenang ya. Tetapi ini dibilang bukanlah hal yang sewenang-wenang, tetapi merupakan akibat alami dan tak terelakkan ya. Ini inevitable, inevitable. Dan mereka akibat alami dan tak terelakkan dari ketidakmampuan mereka untuk mengenali tubuh Tuhan dalam makanan yang Dia berikan kepada mereka dari hari ke hari. Jadi ini konsekuensi alami yang tidak terelakkan dari tidak mengenali tubuh Tuhan. Jadi ini tidak bisa terelakkan ya saudara-saudara. Terus dibilang, jadi karena mereka tidak mengenali Tuhan dalam roti yang Dia berikan untuk hidup mereka, mereka secara alamiah tidak menundukkan diri kepadanya. Nah, saudara-saudara, ini dia punya eh, sebab ya, kenapa mereka tidak menyadari bahwa tubuh Kristus itu, apa yang mereka makan adalah tubuh Kristus dan mereka mati, sehingga mereka mati. Kenapa ya? Maksudnya hanya nggak mengenali bahwa apa yang mereka makan itu tubuh Kristus, kok bisa mati? Kenapa? Nah, ini dia punya kesimpulan ya saudara-saudara. Jadi ketika kita makan roti, atau kita makan mana, atau kita makan nasi, dan kita menyadari bahwa itu adalah tubuh Kristus, kita menyadari bahwa apa yang kita makan, apa kehidupan kita itu adalah milik Kristus. Jadi kalau kita menyadari apa yang kita makan itu adalah Kristus, 100% tubuh kita adalah milik Kristus. Jadi kita akan tunduk kepada Kristus. Nah, karena bangsa Israel tidak menyadari bahwa apa yang mereka makan, mana yang dari surga itu adalah firman Kristus, tubuh Kristus, mereka tidak menyadari hal itu, sehingga apa? Mereka tidak menundukkan diri kepadanya. Mereka tidak yield. Ini dia punya bahasa Inggrisnya yield. Yield ini bahasa apa namanya? Bahasa pembenaran oleh iman sekali ya. Tujuannya hanya satu, menundukkan diri kepada Kristus. Jadi, mengapa kita harus menyadari bahwa apa yang kita makan adalah Kristus? Hanya satu, supaya kita bisa tunduk kepada Kristus. Kalau sama seperti bangsa Israel yang tidak menyadari akan makanan yang mereka makan adalah Kristus, mereka tidak tunduk kepada Kristus. Akibatnya apa? Mereka melakukan apa yang mereka mau. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah dosa. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Terus kita lanjut. Karena mereka tidak mengenali Dia sebagai hidup mereka, bukan sebagian tapi seluruhnya, tentu saja mereka akan menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengendalikan tindakan mereka sendiri dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Nah, ini ya. Karena mereka nggak menyadari bahwa apa yang mereka makan itu Kristus, mereka yang rasa saya memiliki hak untuk melakukan apa yang saya mau dan tidak melakukan dan apa? Tidak tunduk kepada Kristus untuk melakukan apa yang Kristus mau untuk dilakukan ya. Terus dia bilang, inilah yang mereka lakukan dan inilah yang dilakukan oleh semua orang. Ini yang sejauh ia gagal untuk melihat dan mengakui tubuh Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel, ini yang dilakukan oleh semua orang, inilah yang dilakukan oleh saudara dan saya. Karena saudara dan saya tidak menyadari bahwa apa yang kita makan adalah Kristus, saudara dan saya menyadari bahwa saya berhak untuk melakukan apa yang saya mau. Dan itulah kejatuhan kita dan akibatnya adalah apa? Kematian. Terus dia bilang, tanpa iman mustahil untuk berkenan atau menyenangkan kepada Allah. Karena orang yang tidak menyadari bahwa ia tidak memiliki kehidupan selain dari Allah, secara alamiah akan menyenangkan diri sendiri. Saudara-saudara, saya baca sekali lagi ya. Orang yang tidak menyadari bahwa ia tidak memiliki kehidupan selain dari Allah, secara alamiah akan menyenangkan dirinya sendiri. Kalau kita tidak makan dan minum dengan iman atau menyadari bahwa apa yang kita makan adalah Kristus dan itu akan menjadi bagian kita dan kehidupan kita 100% adalah Kristus, kita tidak menyadari akan hal itu, tentu saja kita akan menyenangkan diri kita sendiri. Apapun yang kita suka, kita akan bikin. Karena tubuh saya adalah milik saya. Tapi kalau saya menyadari bahwa itu adalah Kristus,
saya menyadari tubuh saya bukanlah milik saya, tetapi milik Kristus dan akan membiarkan Kristus melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan saya. Itulah yang menjadi tujuannya. Tujuannya ini adalah bagaimana saya mau apa? Tunduk atau yielding atau dalam Yesus katanya submit ya, menyerahkan untuk Tuhan, membiarkan Tuhan melakukan apa yang Dia mau dalam kehidupan saya. Yang pertama-tama kita harus sadari bahwa kehidupan saya bukan milik saya, tetapi milik Kristus. Oke, saudara-saudara, sampai di sini. Silakan ada yang mau tambahkan atau ada sanggahan atau pertanyaan? Silakan sebelum kita lanjut. Ini sangat luar biasa ya. Halo, Li, bisa Ya, dengar? ya, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Jadi, pelajaran yang kita pelajari pada pagi ini sangat penting ya, juga membuka mata saya sendiri, betapa konsekuensi yang dialami oleh bangsa Israel itu bukan main-main ya. Jadi, waktu bangsa Israel makan dan minum tanpa iman dan mereka mati di padang belantara karena mereka tidak mengakui itu adalah kehidupan atau tubuh Kristus itu sendiri dan mereka dibinasakan. Jadi kenapa pelajaran ini diberikan kepada kita? Karena kita juga adalah orang modern Israel ya, di mana Tuhan memberikan pelajaran dari bangsa Israel kuno untuk kita pelajari apa sih sebenarnya mereka punya, kenapa mereka mati di padang belantara seperti itu? Kenapa mereka tidak masuk di tanah Kanaan? Jadi yang kita pelajari ini adalah salah satu yang kenapa alasan mereka tidak masuk di tanah Kanaan, karena waktu Tuhan memberikan roti mana dari surga, mereka tidak mengakui bahwa ini adalah pemberian atau tubuh Kristus sendiri ya yang kita makan. Jadi kita juga ternyata ya teman-teman, untuk saya maksudnya memang benar-benar disadarkan juga pada saat ini adalah setiap makanan, minuman yang kita makan itu benar-benar melambangkan akan tubuh Kristus atau kehidupan dari Kristus gitu. Dan waktu kita makan dan sadar bahwa, makanya kan ada satu istilah ya, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, seperti itu. Jadi memang betul saya makan, dan saya juga menyadari bahwa waktu saya makan, ini adalah tubuh Kristus, ini adalah kehidupan Kristus, seperti itu. Jadi kalau saya makan secara sadar bahwa ini makanan adalah tubuh Kristus yang memberikan kehidupan, saya juga akan hati-hati juga ya untuk makan, bukan sembrono, bukan hidup untuk makan. Jadi orang yang hidup untuk makan, ya kan, hidup untuk makan malah secara sembrono dan tidak peduli dengan apa yang dia makan, itu for sure dia tidak mengakui apa yang dia makan itu adalah tubuh Kristus. Begitu kan, Li? Iya. Iya kan? Karena mereka tidak tunduk sama firman Tuhan. Mereka melakukan kehendak mereka sendiri. Itu dia punya konsekuensi. Jadi konsekuensi yang kita pelajari di sini adalah kalau kita makan dan kita menyadari ini adalah tubuh Kristus, kehidupan Kristus, pemberian dari Kristus, saya tidak bisa hidup tanpa Kristus, kita itu akan secara sadar kita akan makan untuk kehidupan kita gitu. Tapi kalau saya makan hidup untuk makan, saya tidak peduli apa yang saya makan dan seterusnya, itu namanya saya melakukan sesuatu bukan submit sama firman Tuhan, tapi melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak saya sendiri. Dan teman-teman, ternyata itu juga pengalaman bangsa Israel di padang belantara. Bukankah seperti itu mereka bersungut-sungut, mau makan ini, mereka bersungut-sungut, mau begini, dan akhirnya yang terjadi adalah mereka mati di padang belantara karena mereka tidak mengakui akan hidup mereka itu adalah kehidupan Kristus sendiri. Jadi ini sangat luar biasa, dia punya pelajaran sangat dalam, dan juga kita bisa aplikasikan juga selain makanan fisik, itu juga sebagai makanan rohani ya, diingatkan kepada saya pribadi juga bahwa kekuatan kerohanian kita satu hari itu berdasarkan apa yang saya makan. Kalau saya tidak makan, saya tidak mengakui akan kehidupan Kristus, akan tubuh Kristus, saya akan melakukan kehendak apa saja, apa yang saya lakukan satu hari itu sesuai dengan kehendak saya, bukan kehendak Tuhan, seperti itu ya.
Jadi kalau kita pagi-pagi makan, karena kita tahu bahwa saya tidak bisa hidup tanpa kehidupan Kristus, saya pasti akan makan pagi hari. Saya bangun, saya makan firman Tuhan, karena saya tahu saya nggak bisa hidup tanpa kehidupan Kristus. Dan di saat kita bangun pagi-pagi, misalnya saya tidak belajar firman Tuhan, atau saya tidak baca firman Tuhan, saya itu namanya saya akui bahwa saya bisa lakukan sesuatu sehari ini tanpa Kristus kok. Tapi in reality yang akan saya lakukan adalah saya akan lakukan kehendak saya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Itu dia punya konsekuensi. Dan akhirnya yang terjadi juga apa? Sama seperti bangsa Israel. Orang yang tidak mau mengakui akan tubuh Kristus, baik secara makan fisik dan rohani, konsekuensinya sama. Yang akan terjadi sama seperti bangsa Israel, mereka akan melakukan kehendak mereka sendiri, tanpa melakukan atau submit, atau yield, atau tunduk kepada firman Tuhan sendiri. Karena kalau tanpa Kristus dalam diri saya, tanpa ada tubuh Kristus, tanpa ada kehidupan Kristus, yang saya lakukan adalah saya punya kehendak sendiri, kehidupan saya sendiri, bukan kehendak Kristus, bukan tubuh Kristus, bukan kehidupan Kristus. Makanya di Yesaya 64 bilang kan, saya punya kebenaran sama seperti kain kotor. Kenapa? Karena nggak ada kebenaran Kristus dalam saya nggak makan Kristus, saya nggak ngakui Kristus dalam hidup saya. Yang saya akui adalah, oh saya bisa lakukan ini. Nggak perlu saya makan firman Tuhan, nggak perlu Kristus, saya bisa kok sendiri. Itu pernyataan yang saya katakan, walaupun saya tidak katakan, tapi itulah keadaan saya. Waktu saya tidak mau makan firman Tuhan, atau saya tidak makan firman Tuhan, atau setiap kali saya makan makanan fisik ya yang kita makan, saya tidak mengakui itu adalah kehidupan Kristus, atau makanan rohani saya nggak mau makan, itulah akibat yang akan terjadi kepada kita. Jadi pelajaran pagi ini mengingatkan saya pribadi, secara pribadi, keluarga, dan mungkin teman-teman semua, bahwa sangat-sangat krusial, ini sangat penting, ini antara kehidupan dengan kematian. Ini bukan suggestion atau oh kamu bikin nggak apa-apa, kamu nggak bikin juga nggak apa-apa. No, this is life and death. Ini mau mati apa mau hidup gitu loh. Jadi makanya kan choose you this day. Bagaimana saya punya respon terhadap message ini? Kalau kita benar-benar tahu bahwa kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa Kristus, kita nggak bisa hidup tanpa Kristus, kita benar-benar akan mengakui setiap makanan fisik dan makanan rohani itu ada tubuh Kristus, dan waktu perjamuan diingatkan kembali ya setiap hari apa yang kita lakukan. Seperti itu, ini roti melambangkan tubuh Kristus. Dan benar-benar waktu kita makan, Yesus bilang, inilah tubuh saya, inilah kehidupan saya. Seperti itu. Jadi perjamuan itu bukan mendatangkan kutukan, tapi akan mendatangkan berkat untuk orang yang participate dalam communion service. Oke, thank you, Lee. Ya, terima kasih. Jadi dalam pelajaran yang awal kita pelajari ya, di punya ayat dibilang, dalam memberikan mana kepada bangsa Israel, Tuhan mengajarkan bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi melainkan dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita menyadari bahwa kehidupan kita 100% itu berasal dari kehidupan Kristus. Jadi bukan hanya makanan. Nanti kita pelajari tentang minuman ya, di chapter 22 nanti. Dan itu sangat luar biasa. Bagaimana setiap kehidupan kita bergantung kepada Kristus. Dan oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita bergantung kepada Kristus 100%, maka kita akan menundukkan diri atau membiarkan Kristus melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Itulah tujuan satu-satunya ya, bagaimana kita minum dan makan dengan iman atau eh, dengan layak ya, kalau kita bilang dengan layak. Oke. Dan ini pelajaran adalah bukan untuk bangsa Israel ya, saudara-saudara. Ini adalah pelajaran untuk saya dan saudara. Dan bagaimana ini saya dan saudara harus makan dan minum dengan iman. Atau percaya bahwa apa yang saya makan, apa yang saya minum, itu adalah tubuh Kristus sendiri dan akan menjadi bagian dari saya. Dan saya bergantung kepada hal itu untuk kehidupan saya 100%. Oke. Kita lanjut ya. Ini subjudulnya dalam mengingat Kristus. Hal ini sama halnya dengan yang terjadi pada zaman sekarang. Seperti
ketika Bani Israel berada di padang gurun Arab. Jadi, apa yang terjadi sekarang sama seperti apa yang terjadi kepada bangsa Israel ya di padang gurun. Orang yang tidak mengenali tubuh Kristus dalam karunia-Nya dari hari ke hari, makan dan minum kutukan bagi dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mengenali tubuh Kristus dalam karunia-Nya hari ke hari, dibilang makan dan minum kutukan. Makan dan minum kutukan bagi dirinya sendiri. Ini keras ya. Nah, makanya dibilang, apakah ini pernyataan yang terlalu keras? Orang yang tidak makan atau tidak menyadari bahwa yang saya makan ini, yang dibilang halnya sama seperti sekarang ya, saudara-saudara. Kalau saya tidak makan bahwa ini tubuh Kristus, ini setiap hari saya makan dan minum kutukan bagi diri saya sendiri. Terus dibilang, apakah ini tidak terlalu keras? Nah, ini memang kayak sangat keras ya, saudara-saudara. Terus dibilang, setiap orang yang memikirkannya sejenak harus mengakui bahwa hal itu tidak demikian. Nah, enggak begitu ya, saudara-saudara, dibilang. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa dan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau hal ini terjadi, kita sudah tahu ya, kalau kita tidak menyadari bahwa apa yang kita makan itu adalah tubuh Kristus, kita tidak menyadari akan hal itu, kita akan merasa bahwa saya memiliki hak atas tubuh saya dan saya akan melakukan sewenang-wenang apa yang saya mau. Dan akibatnya apa? Akibatnya saya akan melakukan dosa dan ujung-ujungnya saya pasti akan mati. Karena upah dosa adalah maut. Saya akan memiliki kematian karena saya melakukan apa yang sama saya mau, karena saya berhak, saya merasa diri saya milik saya sendiri ya, bukan milik Tuhan 100%. Jadi kematian adalah ujungnya ya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi ketika dibilang seperti itu, memang betul seperti itu. Bukan keras, bukan pernyataan yang terlalu keras ya. Tetapi itu memang benar apa yang dikatakan seperti itu akan terjadi seperti itu. Karena segala sesuatu tanpa iman adalah dosa dan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, ini yang akan terjadi. Memang akan apa? Ada kematian atau ada hukuman ketika kita tidak menyadari apa yang kita makan adalah tubuh Kristus. Terus kita lanjut. Sekarang tidak ada satu hal pun yang lebih sering dilakukan manusia selain makan, kecuali bernapas. Jadi, yang paling sering kita lakukan ya pertama pasti bernapas. Karena tidak bernapas pasti kita mati ya. Terus kedua itu apa? Makan ya, makan dan minum. Ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita tentang makan ya. Terus dibilang 2 atau 3 kali sehari. Ini yang bilang. Dan bahkan ada yang lebih sering. Mereka duduk di meja makan dan menyantap makanan untuk menyokong kehidupan mereka. Dan masuknya makanan ke dalam tubuh hanyalah permulaan dari proses menerimanya. Pekerjaan yang dimulai oleh gigi dan lidah dilanjutkan berjam-jam oleh organ-organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, jika manusia tidak mengingat Allah dalam makanan yang mereka makan, mereka tidak dapat dikatakan mengingatnya sama sekali. Aduh, ini keras ya. Jadi kalau kita tidak ingat ketika kita makan, kita tidak ingat Kristus bahwa ini adalah Kristus, mereka dikatakan tidak ingat Tuhan sama sekali. Ini dia bilang, sekali lagi, semua kekuatan kita berasal dari apa yang kita makan. Jika kita tidak mengenali dan mengakui bahwa kekuatan itu adalah milik Tuhan, kita tidak akan menyerahkannya kepadanya untuk Dia kendalikan dan arahkan. Dan itu berarti tentu saja kita akan melakukan apa yang menurut kita benar, dan akhir dari jalan itu adalah kematian. Ini dia punya kesimpulan apa yang sudah kita pelajari ya. Ini tujuannya hanya satu, saudara-saudara, yielding atau menyerahkan kepadanya untuk Dia kendalikan dan arahkan. Kenapa kita harus ingat, harus ketahui bahwa apa yang kita makan adalah tubuh Kristus? Supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita 100% milik Kristus. Supaya kita yang membiarkan bahwa Kristus dialah yang akan mengendalikan kita 100%. Membiarkan Dia apa? Kendalikan dan arahkan. Mau ke kiri, mau ke kanan, kamu ke sana, ke sini. Tuhan yang arahkan. Dan kalau kita yang arahkan, melakukan apa yang kita benar, menurut kita benar,
ujungnya adalah kematian, sama seperti ini ya. Jadi kalau kita masih merasa bahwa diri kita adalah milik kita sendiri, berarti kita akan melakukan apa yang kita mau, menyenangkan diri kita sendiri, dan melakukan apa yang menurut kita benar. Dan akhir dari jalan itu adalah kematian. Ini sangat keras ya, saudara-saudara. Oke, ada yang mau tambahkan? Ini mungkin memperjelas apa yang sudah kita pelajari ya di subjudul sebelumnya. Ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Ok, Iya, ya, halo Liv. ya, silakan, silakan. Iya, jadi memang betul ya bahwa ini mengakui tubuh Kristus itu memang perlu ya, maksudnya ini bukan yang tadi saya bilang ya, bukan suggestion atau bukan rekomendasi, tapi ini harus berada di dalam pikiran kita dan ini yang harus kita lakukan gitu. Karena to be honest, coba kita tanya kita masing-masing ya. Apakah di saat saya makan saya bilang, wah ini tubuh Kristus? Coba makanan roti, nasi, sayur, buah, apa saya mengakui itu? Atau dalam saya makan firman Tuhan, apa saya mengakui, oh waktu saya makan ini adalah tubuh Kristus, ini kehidupan Kristus yang menjadi kehidupan saya. Coba kita tanya pribadi ya, saya juga koreksi diri, apa kita melakukan hal itu gitu loh. Jadi kalau kita tidak melakukan hal itu, no wonder dalam kehidupan kita, kita melakukan semua kehendak saya, iya kan, bukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang ke kanan, saya ke kiri, sama seperti anak saya yang kita kasih contoh. Kita bilang jangan, justru itu yang mereka bikin. Kita bilang harus ke sana, justru itu yang mereka nggak bikin. Nah itulah yang terjadi dari konsekuensi di mana waktu saya makan fisik dan makan rohani, saya tidak mengakui atau menerima dengan iman bahwa inilah Kristus, inilah tubuh Kristus, kekuatan Kristus, kehidupan Kristus seperti itu. Jadi akhirnya kehidupan saya yang terjadi gitu. Jadi dengan pelajaran ini setiap kali kita makan, kita harus memang benar-benar menyadari ya bahwa ini adalah kehidupan Kristus. Oke, thank you. Iya, terima kasih. Sama seperti Bang Sisel juga ya. Kita tahu bahwa mereka makan mana dari surga, turun dari surga, tapi tidak menyadari bahwa apa yang mereka makan adalah Kristus. Akibatnya apa? Mereka melakukan apa yang menurut mereka benar. Jadi ketika sampai di apa namanya, di Kades Barnea ya kalau nggak salah ya itu. Waktu Tuhan suruh ketika ada 12 mata-mata, ketika Tuhan bilang itu bisa mereka kalahkan, mereka bisa masuk Kanaan, tapi mereka bilang, aduh mereka nggak bisa karena ada 10 mata-mata bilang orang-orang di sana raksasa-raksasa, di Kanaan itu mereka tidak bisa masuk ke sana, dan apa ya, mereka bersungut-sungut di sana kan, karena dan akhirnya mereka mau melempari dua dua mata-mata yang apa, yang bilang bahwa mereka bisa masuk ya. Mereka lebih mempercayai 10 mata-mata. Dan akhirnya apa? Mereka melakukan apa yang mereka mau, bukan melakukan apa yang Tuhan mau, dan apanya mereka kembali lagi ke padang gurun dan mereka semua dibinasakan ya saudara-saudara. Mereka dibinasakan. Hanya dua mata-mata itu Yosua yang Kaleb yang bilang bahwa mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka berdua lah yang masuk ya ke tanah Kanaan. Inilah yang terjadi ya. Kenapa bangsa Israel penuh persungutan, penuh dengan ketidakpercayaan. Karena apa? Mereka makan tidak menyadari atau tidak layak atau tidak dengan iman bahwa apa yang mereka makan adalah milik Kristus. Sehingga mereka tidak menyerahkan diri mereka kepada Kristus dan melakukan apa yang menurut mereka benar. Dan ujungnya adalah apa? Kematian. Dan mereka mati semuanya di padang gurun ya. Di padang gurun mereka mati karena apa? Tidak menyadari apa yang mereka makan adalah Kristus atau tubuh Kristus. Oke, luar biasa ya. Ini sekarang ke masalah kesehatan ya. Dia punya subjudul. Ini menarik ya. Ini yang waktu di awal-awal sudah dibahas-bahas dan kita akan lebih jelas. Oke, dibilang akan terlihat bahwa perjamuan Tuhan mengandung pelajaran tentang kesehatan, yaitu mengajarkan kita bagaimana cara makan dan minum. Perjamuan ini menetapkan pola untuk setiap makanan karena kita adalah milik Tuhan.
Maka setiap makanan harus dimakan untuk dia atau untuk Kristus ya. Karena menurut 1 Korintus 11 ayat 30 dibilang kegagalan untuk mengenali tubuh Tuhan adalah penyebab mengapa banyak orang menjadi lemah dan sakit-sakitan dan mengapa banyak orang mati. Maka jika tubuh Tuhan dapat dikenali, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jika manusia mengenali tubuh Tuhan, mereka akan menemukan kekuatan dan kesehatan. Ini dibilang manusia mengenali tubuh Tuhan, mereka akan menemukan kekuatan dan kesehatan. Jadi kita sudah pelajari ya, apa yang kita makan adalah tubuh Kristus. Apa yang kita makan adalah tubuh Kristus. Ketika kita makan, kita kenal bahwa ini adalah Kristus. Jadi yang kita makan ini adalah tubuh Kristus dan ini akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Jadi bagaimana ketika kita makan sesuatu yang tidak sehat, sesuatu yang tidak sehat, saudara-saudara sudah tahu ya apa itu, tidak perlu saya bilang. Apakah kita akan inilah tubuh Kristus yang saya makan dan saya akan temukan kekuatan dan kesehatan dari ini. Apakah bisa seperti itu? Mari kita lanjut dan saudara-saudara bisa dapat dia punya jawabannya. Atau saudara-saudara sampai di sini ada yang mau tambahkan atau mau komentar atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Dia punya subjudul makanlah yang baik. Halo, Li. Ya, halo ya, silakan. Ya, DP pertanyaan adalah, kalau kita makan, kita mengakui tubuh Kristus, ya kan? Atau kehidupan Kristus. Nah, pertanyaannya, waktu Kristus di dunia, apakah dia makan sembrono? Apakah Kristus pernah sakit waktu dia di dunia? Apakah Kristus pernah melanggar akan hukum Tuhan atau hukum kesehatan? Itu kan pertanyaannya. Iya. Jadi waktu saya makan, terus saya mau mengakui akan tubuh Kristus, kehidupan Kristus, waktu saya makan kita akan jadi sadar ya, ini makanan, apakah kalau Yesus di depan saya misalnya ya, atau Yesus, apakah dia akan makan makanan yang saya makan, atau apakah dia akan minum makanan yang saya minum, apakah ini akan memberikan kekuatan atau akan menjadi sehat atau kuat. Nah, itu maksudnya itu yang saya lihat ya, di mana ini makanan apa untuk mendatangkan kesehatan. Jadi di sini bilang kegagalan untuk mengenali tubuh Tuhan adalah penyebab mengapa banyak orang menjadi lemah dan sakit-sakitan dan mengapa banyak orang mati. Maka jika tubuh Tuhan tidak dikenali, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Jika manusia mengenali tubuh Tuhan, mereka akan menemukan kekuatan dan kesehatan. Jadi betul ya teman-teman, jadi gini ya istilahnya, untuk kita makan, mengakui tubuh Tuhan. Bukan hanya sekedar ya saya mengakui, tapi kita makan kan sama dengan makan kehidupan Kristus, iya kan? Nah sekarang waktu kita makan, saya tanya, ini kehidupan Kristus itu yang saya makan itu seperti apa gitu? Bagaimana Kristus gitu? Apakah Kristus akan makan yang kita makan? Seperti itu ya, jadi bukan hanya sekedar ya saya mengakui akan tubuh Kristus, tapi saya juga mengakui kehidupan Kristus yang saya makan. Jadi waktu Yesus hidup, apa yang dia makan gitu? Apakah kita pernah menemukan di dalam sejarah Kristus pernah sakit? Atau seperti itu ya, jadi kalau Kristus benar-benar menjaga tubuhnya sangat sehat dan sangat fit, ya begitu juga kita makan mengenali akan tubuh Kristus dan bagaimana kehidupan Kristus, seperti itu. Dan itulah akan memberikan kesehatan dan kekuatan, sama seperti di Keluaran 15 ayat berapa ya, 26, saya lupa itu. 26 ya, ini itu. Ya. Yang mana kalau kita mendengar akan firman Tuhan, tidak akan ada satu penyakit yang menimpa kita yang seperti penyakit orang Mesir. Itu kan kalau kita bisa connect. Jadi apa penyebab penyakit? Kita lihat makanan orang Mesir seperti apa. Dan sekali lagi kita tanya, apakah ini makanan berikan kesehatan, kekuatan. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya pribadi juga diingatkan kembali ya, bahwa kalau saya mengakui ini adalah tubuh Kristus, saya harus tahu bahwa
Kristus dalam kehidupannya tidak pernah melanggar hukum kesehatan, itulah sebabnya dia tidak pernah sakit, tidak ada dosa dalam dirinya. Jadi saya harus tanya, apakah ini akan berikan kekuatan? Apakah ini sesuai dengan prinsip Koran 15 ayat 26 atau tidak? Seperti itu. Bukan sekedar hanya mengakui, oh iya tubuh Kristus, tapi kenyataannya tidak seperti itu gitu loh. Jadi mungkin itu yang kita bisa lihat dari pelajaran ini. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Jadi, kalau kita mengetahui apa yang kita makan itu adalah tubuh Kristus, berarti kita akan pilih yang terbaik ya, terbaik. Dan ini bukan soal halal dan haram ya, ini tentang segala sesuatu yang halal ya. Makanya kita akan baca ya, dia punya subjudul makanlah yang baik. Ini subjudul terakhir tapi ini subjudul yang paling panjang. Ini makanlah yang baik ya, dibilang. Tetapi agar manusia dapat melihat tubuh Tuhan dalam makanan mereka, maka mereka harus makan hanya apa yang di dalamnya tubuh Tuhan dapat dilihat dengan jelas. Ini jelas ya. Jadi kita sudah tahu ya tadi konsekuensi bahwa kita harus tahu apa yang kita makan itu adalah tubuh Kristus. Supaya kita tahu bahwa kehidupan kita adalah milik Kristus dan Kristus akan mengendalikan tubuh kita 100%. Sebaliknya kalau kita tidak menyadari bahwa apa yang kita makan bukanlah milik Kristus, kita akan mati. Nah, sekarang kita mau semuanya, oh saya tidak mau mati. Saya mau untuk makan, menyadari bahwa apa yang saya makan adalah Kristus. Supaya saya bisa dikendalikan 100% oleh Kristus sendiri. Mau ke kanan atau mau ke kiri. Kristus yang kendalikan. Saya memiliki tujuan seperti itu ya. Sekarang kita lihat ya. Jadi makanya kalau manusia dapat, oh ini dalam makanan mereka ada tubuh Kristus, maka mereka harus makan apa yang di dalamnya tubuh Tuhan dapat dilihat yang jelas ya. Ini, oh ini ada tubuh Tuhan di dalam sini. Artinya, ini bilang, artinya mereka harus makan apa yang di dalamnya terkandung kehidupannya atau kehidupan Kristus dalam bentuk yang paling murni. Dan itu seperti yang telah kita lihat pada awalnya adalah makanan yang tumbuh langsung dari bumi. Jadi, makanan apa yang kita bisa lihat bahwa ada Kristus di situ? Di sini dibilang makanan yang tumbuh langsung dari bumi. Apa makanan yang tumbuh langsung dari bumi? Kita sudah tahu ya, itu sayur-sayuran, buah-buahan, apa yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, itu tumbuh langsung dari bumi. Disitulah kita bisa lihat apa atau di mana kita bisa lihat itu ada tubuh Kristus di dalam situ dengan jelas. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan yang menumbuhkan itu tanaman-tanaman dan itu yang awalnya dimakan oleh nenek moyang kita ya. Makanan yang tumbuh langsung dari bumi. Mereka makan langsung firman Tuhan atau tubuh Kristus. Oke, kita lanjut. Dengan mengambil bagian di dalamnya, mereka mendapatkan kehidupan Kristus secara langsung. Ini secara langsung bahasa Inggrisnya at first hand atau tangan pertama. Istilahnya kalau misalnya kita mau beli mobil atau motor dengan misalnya ada eh, ada motor dan mobil tangan pertama dan tangan kedua harganya sama. Kita harus tentunya akan pilih yang tangan pertama atau first hand ya. Karena itu lebih baik karena tangan kedua mungkin sebentar kita pakai dia sudah rusak. Karena di mana-mana tangan pertama itu yang paling baik ya, paling bagus. Jadi ketika kita makan makanan yang tumbuh dari bumi, kita makan kehidupan Kristus tangan pertama atau first hand atau secara langsung. Jadi makan kehidupan Kristus secara langsung atau tangan pertama. Terus dia bilang, mereka tidak menerima kekejian yang datang sebagai akibat dari kutukan. Terus dibilang, memang benar bahwa Allah mengizinkan manusia untuk makan daging, seperti dia mengizinkan manusia untuk berpoligami, karena kekerasan hati mereka. Tetapi sejak permulaan tidaklah demikian. Dari tanah Allah menumbuhkan makanan. Nah, ini menjadi teguran buat saya pribadi juga ya, saudara-saudara. Bahwa ini Tuhan sudah ciptakan makanan first hand. Dan ini kita lihat ya,
ada makan second hand ya, ini bagaimana, mari kita baca lanjut biar kita lebih mengerti ya. Dibilang, "Tidak ada makhluk hidup yang dapat menemukan sesuatu untuk dimakan kecuali apa yang tumbuh dari tanah. Binatang-binatang membutuhkan unsur makanan yang sama persis dengan manusia dan mereka menemukannya dalam ciptaan tanaman." Jadi, binatang pun makan tumbuh-tumbuhan. Dan satu-satunya perubahan yang dialami unsur makanan dalam tanaman di dalam tubuh binatang itu adalah degeneration atau kemerosotan. Sehingga ketika manusia memakan daging binatang, dia hanya paling banter atau dibilang at very best, paling baik dia hanya mengambil kehidupan 1 derajat dari tangan Tuhan. Waduh, 1 degree, 1 derajat. Dan dia mengambil makanan bekas atau dibilang second hand food. Makanan yang telah rusak karena telah digunakan. Aduh, ini saudara-saudara, ini waduh, luar biasa. Jadi, alasan kenapa di Nubuat juga bilang ya, kita sebaiknya makan makanan yang natural, makanan-makanan yang berasal dari alam tumbuh-tumbuhan ya. Karena itu adalah sesuai ini, dimakan makanan yang persen kita bisa melihat Tuhan dalam makanan itu. Itu adalah makanan yang langsung yang tumbuh ya. Kalau binatang-binatang, mereka sudah makan itu tumbuhan, dan karena binatang pun sudah berdosa, ada kemerosotan, ada degeneration di dalam, makanan yang mereka makan, dan yang kita bisa mendapat manfaat dari makanan itu hanya 1% ya. Paling baik 1% dari apa yang kita makan itu. Dan dibilang ketika kita makan makanan, misalnya kita makan daging, makan makanan daging atau dari binatang, kita makan makanan second hand atau makanan-makanan bekas, dia punya translate-nya. Makanan bekas dan yang rusak karena apa? Telah digunakan. Binatang sudah gunakan makanan itu dan kita makan itu. Dan kita makan makanan bekas. Padahal sudah tersedia makanan apa? Makanan yang first hand, makanan-makanan yang langsung tangan pertama dari Tuhan. Tapi karena kita punya selera sama seperti bangsa Israel, kita lebih apa? Pilih makan daging. Pilih makanan yang second hand, yang rusak. Bangsa Israel sudah dikasih makan mana atau dibilang corn from heaven, makan makan yang dari surga ya, langsung dari surga. Tetapi mereka bosan dengan itu. Mereka bilang apa? Saya mau saya mau makan daging. Di Mesir saya makan daging banyak sekali. Saya sampai kenyang makan daging. Mereka mau second hand food. Mereka mau makan makanan bekas. Dan Tuhan mengizinkan itu, dan apa yang terjadi? Banyak yang mati gara-gara itu. Kita sudah tahu ya, adalah makan makanan adalah makan tubuh Kristus. Jadi, makan tubuh Kristus mana yang paling apa? Dibilang yang paling alami ya, yang kita bisa lihat Tuhan dengan jelas, yaitu makan yang paling sehat. Karena makan dengan iman akan membuat apa? Makan dengan menemukan kekuatan dan kesehatan. Makan tubuh Kristus akan menemukan kekuatan dan kesehatan. Tetapi kalau kita makan makanan bekas, bukan kesehatan dan kekuatan yang kita akan alami, tetapi apa? Sakit penyakit, menjadi lemah, dan dibilang sakit-sakitan. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Ini bukan soal halal dan haram ya, tapi makanan-makanan yang paling baik untuk kita. Dan kalau kita makan dengan iman, makanlah yang terbaik. Ini bilang makanlah yang baik. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Saya tahu ini eh, banyak komentar akan jadi sini. Silakan ada yang mau sanggah, ada sanggahan atau pertanyaan atau tambahan silakan. Karena semua kita tertegur dengan hal ini. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Atau sangat jelas ya? Kalau Ya, silakan ya, silakan. ya, kalau saya pribadi ya waktu Ya, ya, baca ini itu terus terang ini betul-betul nasihat yang baik sekali ya, dan ya, saya sendiri ada kekuatan yang besar sekali karena sudah belajar dari awal ya yang kita tentang firman Tuhan supaya makan makanan yang sederhana seperti Yohanes Pembaptis
Iya, Oke, malah ada terpikiran seperti itu ya, makanannya sangat sederhana, belalang dan madu, maksudnya biji-bijian kan itu ya. Jadi ini nasihat yang bagus sekali. Mungkin mungkin ada yang bertanya, kalau bagaimana dengan Abraham? Abraham itu kan kan daging. bapak orang beriman ya, tapi Iya, dia makan daging. Bahkan dia memberikan makanan daging kepada malaikat waktu malaikat datang. iya, betul. Di sini juga nggak tahu ya tadi sudah dibacakan atau belum. Efek daripada makanan itu bukan tidak ada ya. Iya, iya. Memang betul makanan daging Tuhan izinkan. Tapi efek dari itu kan kita lihat juga umur mereka itu makin merosot ya. Iya, Kalau kita pelajari dan memang seperti itu akibat alamiahnya seperti itu. Jadi ini adalah nasihat yang baik sekali supaya kita makan makanan yang mendekati kepada kesempurnaan, iya, betul. kepada apa yang dekat dengan alam. Itu nasihat yang bagus sekali sih kalau buat saya ya. Aduh, Iya, luar biasa. Terima kasih. iya, terima kasih deh. Ya, betul ya. Jadi ini ya, jadi sejak kita tahu bahwa apa yang kita makan adalah tubuh Kristus, kita akan berpikir ya, makanan apa yang paling baik untuk kita makan. Dan kita akan menjadikan Kristus sendiri karena kita tahu bahwa hidup kita 100% bukan kita yang kontrol, tapi Kristus yang kontrol. Saya percaya saudara-saudara, Tuhan yang akan tuntun untuk kita apa yang kita akan makan. Makanan yang terbaik untuk kita apa, Tuhan akan tuntun seperti itu. Dan kita minta terus ya sama Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikan apa yang terbaik untuk kita karena itulah yang Dia mau ya. Itulah yang Dia kehendaki bagi kita. Dia akan tuntun kita untuk makan makanan yang terbaik. Dan jangan khawatir ya saudara-saudara. Mungkin banyak yang masih dalam pergumulan, Tuhan akan tolong kita untuk melakukan hal itu ya saudara-saudara. Nah, kita akan lihat ya saudara-saudara. Kadang-kadang ini yang banyak menjadi masalah ya. Banyak yang sudah, oh saya sudah tidak makan daging, sudah vegetarian, sudah vegan, tidak makan. Tapi apakah mereka itu bebas dari dosa dan mereka betul-betul sudah menyadari bahwa apa yang mereka makan adalah tubuh Kristus dan Kristus sudah mengendalikan mereka 100% seperti itu? Apakah seperti itu? Kita akan lihat ya saudara-saudara. Ini sama sekali tidak berarti bahwa semua agama dirangkum dalam pantangan terhadap makanan hewani. Jadi ini kita baca lanjut ya. Hanya saja karena kita hidup dari kehidupan Allah, kita harus rajin makan hal-hal yang mengandung kehidupan tersebut yang paling mendekati kesempurnaannya. Ah, sama seperti Devi bilang tadi ya. Jadi kita makan yang paling mendekati kesempurnaan atau yang paling alami yang kita bisa makan. Terus dibilang, hal ini berlaku untuk kemurnian minuman, udara yang kita hirup, dan untuk mendapatkan sinar matahari yang berlimpah, serta kebersihan yang sempurna. Nah, ini yang dianjurkan oleh Ron Buat juga ya, bagaimana kita minumnya lah yang paling alami, air putih yang paling alami. Udara yang kita hirup, makanya kalau misalnya di kota-kota sudah sangat terpolusi, kita dianjurkan untuk apa? Tinggal di desa ya, tinggal di desa atau di country untuk mendapatkan udara yang paling murni yang mendekati kesempurnaan. Mendapatkan sinar matahari yang berlimpah serta kebersihan yang sempurna. Ini berlaku untuk hal-hal ini, bukan cuma makanan, minuman dan udara juga ya. Tuhan anjurkan untuk apa? Mendekati kesempurnaan. Karena semua itu berasal dari Tuhan dan kita menyadari apa minuman, makanan, udara itu adalah Tuhan dan menjadi bagian kita dan kita bergantung kepada hal-hal tersebut sehingga kita menyadari 100% kehidupan saya adalah milik Tuhan. Makanya kita akan membiarkan Tuhan melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Itulah tujuannya, saudara-saudara. Terus dia bilang, kita harus hidup dengan iman. Iman hanya datang dari firman Allah. Dan setiap firman Allah adalah murni, pure ya. Bukan second hand, tapi first hand. Allah tidak ada hubungannya dengan kenajisan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, apapun yang tidak murni tidak berasal dari firman Allah. Dan karenanya tidak mungkin berasal dari iman. Jadi saudara-saudara, kalau ada iman, kita akan makan makanan yang sesuai dengan firman Tuhan yang mendekati kesempurnaan. Makanan-makanan first hand. Nah, ini yang merah ini kita
Perhatikan baik-baik ya saudara-saudara. Tetapi betapapun murninya udara, betapapun murninya makanan, minuman, dan lingkungan sekitar, meskipun itu adalah tubuh Kristus yang sempurna, tetapi jika semua itu tidak diterima dengan iman, dalam pengakuan yang sadar akan Kristus, maka semua itu sama saja. Walaupun kita makan-makan vegan, vegetarian, minuman yang paling murni, lingkungan yang fresh di country, tetapi kita tidak menerima itu dengan iman, percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus yang kita makan, itu semua apa? Dia bilang sama saja. Terus dibilang, sejarah Israel kuno menunjukkan hal ini. Mereka memiliki makanan yang terbaik langsung dari surga. Namun mereka mati karena mereka tidak makan dengan iman. Tetapi hal ini tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa apa yang dimakan atau diminum seseorang tidak memiliki konsekuensi. Saudara-saudara, ini bukti ya bahwa orang Israel makan langsung dari surga. Paling murni ini makanan dari surga. Tetapi mereka mati karena mereka makan dengan tanpa iman atau tidak percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus. Tetapi ini kita tidak boleh ini bahwa oh mereka makan makanan ini kok tetapi mereka mati. Mereka makan makanan yang murni tapi mereka mati. Lebih baik saya makan ini aja yang enak-enak kan, sama-sama mati kok. Itu kan seperti kita bilang seperti itu. Bukan seperti itu saudara-saudara. Karena apapun yang kita makan atau minum ada dia punya konsekuensi. Jadi ini ya saudara-saudara, makan dan minum itu mendatangkan kesehatan. Makan vegan, makan vegetarian yang murni itu mendatangkan kesehatan. Tetapi itu tidak menjamin akan keselamatan kita kalau kita tidak menyadari bahwa itu semuanya berasal dari Kristus. Oke, sampai di sini saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan? Sedikit lagi kita akan selesai. Ya, halo Li. Ya, silakan. Ini pelajaran sangat bagus ya, karena ini menyangkut aspek dari fisik dan spiritual, kesehatan dan juga kerohanian. Ini luar biasa ya, dia punya pelajaran yang kita terima pada saat ini, di mana aplikasinya sangat dalam. Dan ini juga mengingatkan kita kenapa gitu ya. Jadi kan semua itu ada sebab dan akibat. Kenapa sih Tuhan mau kita untuk makan makanan yang istilahnya langsung ya dari tanah gitu. Waktu Tuhan berfirman itu jadi. Karena itu memang benar-benar untuk mengakui ya akan kehidupan Kristus atau firman Tuhan yang mana dia berbicara tumbuh-tumbuhan itu jadi, dan itulah yang kita makan, bukan dari yang apa tadi second hand ya, atau Second hand food. makanan second hand food yang misalnya contoh binatang, mereka makan tumbuh-tumbuhan, terus kita makan yang kedua dari binatang. Jadi kita lihat di situ kenapa ya, kita bisa lihat di situ dia punya alasan. Dan ini mengingatkan kita juga untuk pekabaran kesehatan yang sudah diberikan oleh Ellen White, dan ini sangat sejalan ya. Kenapa Tuhan menginginkan mau kita untuk makan makanan yang langsung dari tanah, karena ini ada promise atau ada janji di sini, dikatakan bahwa tidak akan ada kesakitan ya yang akan menimpa kita, tetapi ada balance-nya juga yang tadi yang Lali baru baca, bahwa walaupun kita udah makan pure, makan vegetarian, makan vegan, semua dari tanah, udara segar yang kita hirup, matahari berlimpah, tapi kalau kita tidak mengakui akan Kristus, akan tubuh Kristus, itu sama aja bohong. Contohnya bangsa Israel kan, mereka hidupnya udaranya murni di padang belantara, nggak ada polusi, makanan langsung dari surga, istilahnya. Mereka exercise atau jalan kan, mereka berjalan. Jadi kalau kita lihat kehidupan mereka itu sangat sangat secara fisik lah, kita lihat itu sudah sangat perfect, tapi kenyataannya mereka tidak mengakui akan kehidupan Kristus atau tubuh Kristus. Jadi ini semua kita harus lihat ya, dalam setiap hal yang mana Tuhan menginginkan kita makan makanan yang terbaik, langsung dari produk tanah. Nah teman-teman, ada satu tambahan juga kita mau bilang, bahwa banyak orang-orang yang mengaku vegetarian atau vegan, contohnya ya, saya juga seperti itu,
kita suka makan second hand, bukan dari binatang tapi produk yang bilang fake chicken, fake meat, fake beef, atau makanan-makanan tiruan, daging-daging tiruan gitu. Itu sudah sama prosesnya dengan makan binatang ya, karena itu udah second, nggak langsung gitu, sudah diproses gitu. Jadi kalau kita memang betul-betul ya mau hidup sehat dan hidup langsung dari tanah, itu makanan dari tanah itu memang kita harus kembali ke makanan yang lebih simpel, lebih sederhana, yang mana langsung dari produk ya, bukan produk dari hasil bumi, bukan diolah seperti itu, karena banyak sekali yang makanan-makanan bilang makanan healthy food, tetapi dia punya proses sudah sangat, malah sometimes sudah lebih sangat berbahaya dari real meat atau meat itu sendiri, karena dia punya proses sudah sangat banyak dan tidak, udah kurang dia punya gizi di situ. Jadi kita harus lihat bagaimana apa makanan yang Tuhan mau kita makan secara fisik, dan bagaimana dengan makanan itu atau kehidupan kita itu, kita juga yang paling penting ya teman-teman, I think this is the most important thing adalah kita mengakui kehidupan Kristus, mengakui Kristus dari setiap apa yang kita makan, minum, udara yang kita hirup, makanan rohani, makanan fisik, kita mengakui Kristus. Tanpa Kristus itu kita tidak ada kehidupan. Tanpa Kristus itu kehidupan kerohanian kita akan mati, dan juga kehidupan fisik kita juga akan binasa seperti itu. Oke, thank you Li, itu tambahannya. Terima kasih untuk tambahannya. Boleh ada. Ya, silakan deh. Tadi kan disinggung tentang vegetarian ya, dan itu memang pola hidup sehat yang baik sekali ya untuk nasihat kita semua. Cuma kalau kita sampai ada kan ajaran-ajaran yang sampai pada vegetarian itu yang membuat kita jadi selamat. Kalau kita sampai menggantikan Kristus itu yang makan tidak dengan iman, dan hasilnya memang sangat buruk. Jadi jangan sampai maksudnya untuk pandangan yang seperti itu sama sekali tidak ada imannya di situ, karena makan vegetarian supaya selamat, dan hasilnya memang kesaksiannya sangat buruk untuk pandangan-pandangan yang seperti itu. Saya juga ada di kita itu ada buku yang menulis tentang orang-orang yang hidup umur panjang. Di Jepang itu ada satu komunitas yang umurnya panjang, tetapi mereka masih makan daging. Itu mereka itu bisa sampai 120-an. Dan ini di buku itu juga menulis tentang orang-orang vegetarian yang ada di Loma Linda. Maksudnya komunitas di Loma Linda. Tetapi di komunitas yang ada di Loma Linda itu mereka vegetarian, tetapi umur mereka itu hanya sampai 90-an. Jadi dari sini ada apa sebenarnya yang terjadi dengan vegetarian ini? Jadi itu yang mesti direnungkan juga, bahwa kita makan kalau tidak dengan iman itu hasilnya memang tidak baik ya. Kesehatan juga kita bukan, harusnya mereka yang vegetarian yang ada di Loma Linda itu harusnya lebih tinggi umurnya dari mereka yang makan daging, harusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah yang mereka jalani dengan vegetarian ini. Jadi itu sih yang kita ingin bagikan, bahwa kita harus memang betul-betul menjalani kehidupan yang bersih dan sehat, tapi harus dengan iman. Baik, terima kasih, Li. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk menjadi vegetarian juga bukan hal yang mudah, saudara-saudara ya. Banyak hal-hal yang kita harus pertimbangkan dari segi dia punya gizi, kebutuhan tubuh kita. Kadang-kadang kita sudah terbiasa makan daging, dan ketika kita langsung pindah ke vegetarian, ada hal-hal yang akan terlihat ya. Ada yang kita dulu terpenuhi, dia punya gizi, dan makanya kita harus tahu ya. Makanya orang vegetarian juga dia harus makan apa, kacang-kacangan, biji-bijian, bukan cuma makan sayur-sayuran tok setiap hari ya. Jadi harus berimbang dia punya makanan juga ya. Dan ini memang pelajaran tentang reformasi kesehatan ini sangat penting dan sangat indah, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang ini dirusak oleh orang-orang yang memang sudah vegetarian atau apa, dan mereka menjudge orang-orang yang belum vegetarian ya. Ini ada judge di situ yang membuat pekabaran
kesehatan ini menjadi suatu halangan atau menjadi kadang-kadang menjadi suatu batu sandungan. Dan kebanyakan orang-orang yang gerakan-gerakan sempalan rata-rata atau semuanya itu vegetarian ya, atau kalau kita bisa bilang mereka mengikuti pola reformasi kesehatan ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan bukan reformasi health reform, tapi health deform ya, penurunan kesehatan, karena mereka mengikuti tidak makan ini, tapi kesehatan mereka bukannya semakin baik, tetapi kalau kita lihat semakin kurus dan pucat ya sebenarnya. Tapi kalau kita pelajari di eh, apa namanya, Council of Diet and Food, justru kalau orang yang mengikuti reformasi kesehatan, mereka yang dulunya sakit harus menjadi sehat, yang sehat menjadi lebih sehat. Karena ini health reform, berarti sehat menjadi semakin sehat. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah health deform. Dulu sehat, setelah mengikuti pola ini menjadi tidak sehat. Itu bukan yang Tuhan kehendaki ya, saudara-saudara. Yang dulu badannya bagus, setelah kalau bilang ikut apa namanya vegetarian atau apa namanya kata mereka ya health reform, tapi dulu badannya bagus, setelah ikut itu langsung kurus, pucat, sedikit-sedikit sakit. Itu menjadi suatu batu sandungan ya saudara-saudara. Makanya ini hal yang sehat ini yang kita makan adalah tubuh Kristus, menjadikan kita sehat dan apa namanya dibilang menjadikan kita sehat. Itu yang dibilang tadi, sorry, kita lupa. Dan kuat ya, memiliki kekuatan dan kesehatan. Bukan sebaliknya ya, mengikuti hal ini dan menjadi lemah. Dan ya, makanya saya bilang tadi ya, kebanyakan orang-orang, aduh saya bukan apa namanya, saya bukan gerakan sempalan, jadi saya mau makan daging aja supaya orang-orang tidak curiga dengan saya. Jadi kadang-kadang hal ini gara-gara banyak sempalan yang melakukan hal ini menjadi batu sandungan untuk gerakan apa health reform ini ya. Karena orang-orang akan curiga, ih dia vegetarian. Siapa tahu dia gerakan ini, gerakan ini. Jadi akan curiga dengan itu ya, karena hal-hal tersebut. Padahal ini adalah suatu amaran yang sangat baik untuk kita ya, untuk melakukan makan yang terbaik, yang paling alami yang Tuhan kehendaki. Agar kita menyadari apa yang kita makan itu adalah tubuh Kristus. Oke, kita lanjut ya. Dibilang, jika engkau makan atau jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, mau kita makan untuk kemuliaan Allah, tentunya kita akan memilih makanan yang terbaik, makanan yang paling sehat yang kita bisa temukan, karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Terus dibilang, itulah inti dari segala kesalehan atau goodliness ya. Dan di dalamnya terdapat kehidupan bagi tubuh dan jiwa. Tetapi ibadah atau kesalehan atau goodliness itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita adalah hidup, Kristus adalah hidup kita, dan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudara, mungkin ada dari saudara-saudara yang sakit. Ini adalah firman Tuhan. Dia bilang, Kristus adalah hidup kita, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17b. Kristuslah yang menanggung penyakit kita. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya sama seperti Tuhan bilang ketika dia pegang roti dan dia bilang, inilah tubuhku. Berarti itu benar-benar tubuh Kristus. Ketika Kristus bilang, dia yang menanggung penyakit kita, apakah betul-betul dia menanggung penyakit kita? Betul-betul Kristus yang menanggung penyakit kita. Karena apa? Inilah firman Tuhan. Percaya enggak saudara bahwa itu betul firman Tuhan? Kristus yang menanggung penyakit kita. Terus dia bilang, karena itu jika kita menerima dia secara mutlak sebagai hidup kita, kita akan mengalami kebenaran firman yang mengatakan bahwa dia mengampuni kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Aduh, segala penyakit kita. Bukan cuma penyakit A, B, dan C. Tapi semua penyakit bisa disembuhkan oleh Kristus kalau Kristus yang menanggung penyakit kita. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Kristus. Tetapi apakah kita percaya firman ini bahwa dia akan menyembuhkan penyakit kita?
Mari kita baca selanjutnya ya. Ini bagus sekali. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Ini yang Joy bilang tadi ya. Kalau kita menurut apa yang Tuhan bilang, menuruti apa ketetapan Tuhan, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. Karena Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tidak akan menimpakan penyakit manapun. Kalau ada penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Percaya akan firman Tuhan ini. Dia bilang, yang secara harfiah berkata, akulah Tuhan Allahmu, tabibmu. Atau bahasa Inggris dia bilang, I am the Lord, thy physician. Atau akulah Tuhan, doktermu. Akulah Tuhan, doktermu. Saudara-saudara, kalau Tuhan adalah dokter kita, penyakit apa yang Tuhan tidak bisa sembuhkan? Apakah saudara bisa percaya bahwa firman Tuhan adalah akan melakukan apa yang dia bilang seperti itu? Sama seperti yang saya bilang tadi ya, kepala perwira atau centurion ya, ketika hambanya sakit, Tuhan Yesus bilang, saya akan ke rumahmu. Dia bilang, Tuhan tidak perlu datang. Saying a word only. Bilang satu kata aja, maka hamba saya akan sembuh. Bilang firman Tuhan saja, berfirman saja, maka hamba saya akan sembuh. Dan Yesus bilang apa? Tidak ada iman sebesar orang ini yang saya temukan di Israel. Itu adalah iman. Dan ini, ayat-ayat ini adalah firman Tuhan. Dia bilang, aku akan menyembuhkan engkau. Aku tidak akan menempuhkan penyakit manapun. Ini adalah firman Tuhan. Apakah saudara-saudara sama seperti perwira ini percaya bahwa ini adalah firman Tuhan dan Tuhan akan menyembuhkan sama seperti yang dia bilang. Tuhan bilang, aku akan menyembuhkan engkau. Dan kesembuhan itu akan terjadi sama seperti apa yang dia bilang. Bila iman saudara sama seperti centurion ini atau kepala perwira ini, akan terjadi. Maka Tuhan bilang, maka terjadilah seperti apa yang engkau percayai. Terjadilah apa yang seperti engkau percayai. Kesembuhan terjadi kepada hamba perwira itu. Ketika dia pulang ke rumah, hambanya sudah sembuh, tepat seperti ketika Kristus bilang, jadilah seperti apa yang engkau percayai. Aduh, ini luar biasa. Saya selesaikan ya, saudara-saudara, baru saudara bisa tambahkan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aduh, saudara-saudara, ini adalah firman Tuhan, ini adalah janji Tuhan, dan kalau kita percaya dengan iman, ini 100% akan terjadi. Tuhan akan memberkati makanan, minuman, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Aduh, luar biasa. Ini ayat terakhir, Amsal 4 ayat 20 dan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau bahasa Inggris, and health to all their flesh. Kesehatan ada di seluruh tubuh mereka. Bila misalnya ada saudara-saudara yang sakit, ayat-ayat ini berdoa dan bilang, minta kepada Tuhan, ini janji Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau saudara percaya seperti itu akan terjadi seperti yang firman itu katakan. Dan sama seperti yang saya sudah bilang tadi ya, ketika Tuhan bilang jadilah terang, maka terang itu jadi. Orang bilang pohon itu jadi. Firman Tuhan itu memiliki kuasa atas apa yang dia katakan. Dan ketika dia bilang kesembuhan, firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan seperti apa yang dia katakan. Dan ini
kita percaya dengan iman. Sama seperti kita makan, kita percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus dan kita akan memiliki kehidupan. Karena kita akan membiarkan Kristus melakukan kehendak-Nya. Karena apa yang kita makan, dengan iman kita percaya itu adalah tubuh Kristus, maka kehidupan kita 100% adalah tubuh Kristus. Inilah yang menjadi sama seperti kesembuhan ya. Sama seperti sakit penyakit yang kita alami, ketika kita percaya 100%, karena itu adalah firman Tuhan, bukan perkataan saya, saudara-saudara. Ini adalah perkataan firman Tuhan, dan itu akan terjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Oke, saudara-saudara, ini saya tidak mau tambahkan banyak lagi, karena ini sangat jelas seperti yang kita sudah baca. Mungkin ada saudara-saudara yang akan mau tambahkan, mau pertanyaan atau komentar, silakan sebelum kita akan tutup dalam doa. Ini sangat bagus ya saudara-saudara, pelajaran sahabat ini akan sangat menguatkan saya pribadi juga. Saudara. Ya silakan deh untuk tambahan. Jadi ayat-ayat ini kan seperti yang orang so pelajari sebelumnya, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Jadi waktu kita dengar firman ini betul-betul hidup dan kuat. Iya, Waktu Tuhan mengatakan Ia akan memberkati makanan kita, minuman kita, air, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, dan tadi sudah dibacakan, itu betul-betul hidup dan kuat. Jadi memang betul-betul kita harus menerimanya dengan iman ya. Dan berbicara tentang iman, saya teringat dengan waktu lalu kan sempat ingat-ingat lagi pelajaran ini, dan ada pelajaran yang diberikan oleh A.T. Jones mengenai iman. Kalau Wagoner kan kita sudah pelajari, dia menjelaskan iman itu adalah menerima. Jadi menerima Kristus, mengakuinya, dan Kristus yang akan yang waktu lalu ya kita pelajari, Kristus yang akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Jadi kita diberikan kepastian janji bahwa jalan kita itu benar dan Dia akan mengendalikan kita. Itu iman menurut Wagoner yang kita sudah pelajari. Dan kalau menurut A.T. Jones, kita bisa baca dalam khotbah yang ke-12, di situ dia katakan iman itu adalah menyerahkan semua kehendak kita kepada kehendak Tuhan supaya itu menjadi kehendaknya Tuhan. Jadi apapun kehendak kita kan itu semua yang kita pikirkan, semua yang kita inginkan, yang kita mau, kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan menjadi kehendaknya Tuhan. Jadi itu iman. Jadi kalau kita sudah menyerahkan semua kehendak kita kepada Tuhan, kita itu menjalani kehidupan itu tidak lagi membawa beban-beban kekhawatiran ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang mengetahui awal dan akhir kita, Dia akan melakukan kehendaknya itu sudah pasti yang terbaik. Jadi kita tidak lagi membawa kehendak-kehendak kita. Jadi A.T. Jones menulis, kita tidak punya kehendak lagi ketika kita menyerahkan semua kehendak kita kepada Tuhan. Waktu lalu saya sempat membagikan kutipan dari ini agak panjang ya. Masih boleh ini. Waktu lalu cuma aja ya. Waktu lalu kita sempat bagikan kutipan dari Ellen White di Kerinduan Segala Zaman. Ia mengatakan bahwa kita untuk berbuah, mereka yang disebut anak-anak Allah itu kan mengeluarkan buah-buah dari roh ya, dari firman Tuhan. Jadi untuk berbuah itu kita tidak disuruh untuk bekerja. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di situ Ellen White menggambarkan kita tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita itu sama dengan kita makan daging Kristus dan minum darahnya. Jadi itu yang Kak Joy bilang waktu lalu, ada kesatuan ya, firman Tuhan dengan kita. Jadi waktu kita meminta kehendak kita, itu sama kehendak kita itu dengan kehendak Tuhan. Jadi itu adalah doa iman. Doa orang-orang yang beriman itu, kita tahu kehendak Tuhan itu apa yang harus kita minta. Dan di Ellen White juga menulis bahwa kehendak Tuhan itu yang yang kita perlukan, manusia perlukan itu adalah bukan hal-hal dunia ya yang kita minta, tetapi pengampunan akan dosa dan
kebutuhan kita akan hal-hal rohani dan kebutuhan kita akan Roh Kudus. Jadi itu kehendak yang sama dengan kehendak Tuhan yang harus kita minta dan pasti itu akan terjadi. Kalau kita menginginkan buah-buah roh pasti itu akan Tuhan berikan dengan iman ya. Jadi doa orang-orang beriman itu seperti itu. Makanya Yesus waktu menyembuhkan orang sakit, yang dia pertama lakukan adalah kebutuhan orang itu yang utama dulu, apa? Yaitu pengampunan dosa, baru dia sembuhkan orang itu. Jadi di sini kita lihat ya, orang-orang yang hidupnya dengan iman, dia tidak akan dibebani atau terpengaruh dengan keadaan-keadaan, apakah itu keadaan-keadaan yang menyulitkan atau keadaan-keadaan yang pencobaan, kemiskinan sekalipun buat dia itu dia tidak masalah karena kehidupannya itu dipenuhi dengan damai dari Kristus yang mengalir tanpa henti setiap hari ya, sama seperti yang Yesus katakan di dalam kepada kita bacakan sedikit ya. Di Yohanes 4 ayat 14, Yesus katakan kepada wanita di Samaria, orang yang beriman itu selalu minum air hidup dari Kristus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi itu yang akan orang-orang beriman itu dapatkan gitu. Jadi mereka orang-orang yang hidup dengan iman, mereka tidak ada kekuatan lagi untuk mengeluh kepada Tuhan, bersungut-sungut ataupun meragukan kasih Tuhan. Jadi di sini pelajaran keseluruhan ini belajar tentang iman. Buat saya juga pribadi mendapatkan kekuatan yang besar sekali. Terima kasih, Li. Ya, terima kasih Dev untuk tambahannya. Oke, saudara-saudara, ini waktu kita sudah 8.42, kita harus siap-siap ke gereja juga, saudara-saudara. Dan kita harus selesaikan kita punya Bible study saat ini. Dan puji Tuhan, terima kasih saudara-saudara untuk semua tambahan, komentar, dan partisipasinya, dan sudah mengikuti Bible study hari ini. Biarlah pelajaran ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bagaimana tujuannya adalah Kristus mengendalikan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita bukanlah kita sendiri, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diri kita. Dan biarlah kehidupan kita yang mengatur bukan kita sendiri, tapi Kristus. Dan kita sudah tahu bagaimana supaya Kristus mengatur dalam kehidupan kita, yaitu menyadari bahwa apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, kita bernapas, semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Itu adalah tubuh Kristus sendiri yang akan menjadi bagian kita. Biarlah kita melakukan semuanya itu, makan dan minum dengan iman. Mempercayai apa semua yang dikatakan Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Oke, kita akan tutup kita punya Bible study